Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berikut tugas sejarah dari kelompok 1. Perkenalkan, dari kelompok kami beranggotakan Alfiah Kusuma, Faiz Bayu, Lira Priska, Yunita Dwi. Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin merupakan suatu periode di mana terjadi ketegangan politik dan militer antara negara blok barat Amerika berhaluan liberal dengan blok timur Uni Soviet berhaluan komunis. Terjadi karena terkait dengan hasil akhir dari Perang Dunia Kedua tahun 1945 muncul dua kekuatan baru, yaitu paham liberal dan komunis. Perang Dingin ini terjadi antara tahun 1947 sampai 1991. Disebabkan karena perbedaan ideologi, perebutan pengaruh, dan kekuasaan. Maka, Perang Dingin merupakan konflik dua pengaruh besar dunia liberal versus komunis yang berdampak terhadap negara yang terkena dari pengaruh tersebut. Meskipun yang membawa pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak berhadapan langsung dalam perang terbuka. Bagaimana peran Indonesia dalam Perang Dingin itu? Pada dasarnya, Indonesia bukan negara yang terlibat. Dalam perkembangannya, Indonesia berusaha memposisikan diri sebagai negara yang netral, tidak memihak kepada dua blok yang bertikai. Bahkan, melalui politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia giat menggalang pergerakan bersama negara-negara yang baru merdeka untuk bersikap netral terhadap konflik yang terjadi. Muhammad Hatta adalah tokoh yang memprakarsai politik bebas aktif. Apa itu politik bebas aktif? Politik bebas aktif adalah politik luar negeri yang menentukan kebijakan sendiri, tidak memihak blok barat dan timur. Ada dua landasan politik luar negeri Indonesia, yaitu landasan ideal atau Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Alinea 1 dan 4. Apa latar belakang KAA? Konferensi Asia Afrika atau KAA yang pertama diadakan di Bandung, Jawa Barat pada 25 April 1955 bertempat di Gedung Merdeka dengan PM Ali Sastro Mijojo sebagai ketua konferensi dan dibuka oleh Presiden Soekarno. Berawal dari ide Insinyur Soekarno dalam pertemuan informal pertama yang dilakukan pada 28 April sampai 5 Mei 1954 di Kolombo, Pakistan oleh 5 pemimpin negara yang kemudian disebut Konferensi Kolombo. Kemudian dilakukan langkah persiapan berikutnya oleh 5 Perdana Menteri di Bogor pada 28 dan 29 Desember 1954 yang dikenal dengan Konferensi Pancanegara. KAA dihadiri oleh 29 negara seperti Indonesia sebagai tuan rumah, India, Pakistan, Sri Lanka, Burma, yang sekarang menjadi Myanmar. Yang menjadi latar belakang pelaksanaan KAA sebagai berikut. 1. Pertentangan antara blok barat kapitalis dan blok timur komunis yang mengancam ketertiban dan perdamaian dunia. Yang kedua, sebagian besar negara-negara Asia dan Afrika yang menjadi korban imperialisme kolonialisme sebagai negara-negara barat. Ketiga, perlunya kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadapi masalah pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Keempat, pelaksanaan politik apartheid atau diskriminasi di beberapa negara, terutama di Afrika Selatan. Apa tujuan dari KAA? Tujuan Konferensi Asia Afrika atau disebut KAA yaitu sebagai berikut. 1.
mengembangkan saling pengertian dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Kedua, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta. Ketiga, mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Keempat, meninjau kedudukan Asia dan Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerjasama internasional. Kelima, mempromosikan kemerdekaan dan hak asasi manusia. Siapa sajakah tokoh yang berperan dalam KAA? Adapun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang memegang peranan penting dalam KAA, yakni 1. Ali Sastromijojo sebagai Ketua Konferensi. Kedua, Rusyan Abdul Ghani sebagai Sekretaris Jenderal. Ketiga, Muhammad Yamin sebagai Komite Kebudayaan. Keempat, Profesor Insinyur Ruseno sebagai Ketua Komite Ekonomi. Kelima, Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri India. 6. Ho Chi Minh sebagai Presiden Vietnam Utara. Ketujuh, UNO sebagai Perdana Menteri Burma yang sekarang menjadi Myanmar. Pada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung, negara dari wilayah Afrika yang hadir berjumlah 6 negara dan negara dari wilayah Asia berjumlah 23 negara. Di bawah ini merupakan daftar ke-29 negara peserta KAA, yaitu ada Indonesia, India, Burma, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Kamboja, Republik Rakyat Cina, Mesir, Ethiopia, Ghana, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Arab Saudi, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Muang Thai atau Thailand, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Yaman. Apa peranan Indonesia dalam KAA? Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika secara umum adalah sebagai tuan rumah dan sekaligus panitia pelaksana. Indonesia juga menjadi pelopor dan pemrakasa KAA. Bahkan, keberhasilan KAA membuktikan kalau Kabinet Ali Sastromijojo mampu menyelenggarakan pertemuan yang bersifat internasional. Sebab Konferensi Asia Afrika terjadi pada masa Kabinet Ali Sastromijojo. Apa hasil dari diselenggarakannya KAA? Setelah melalui sidang-sidang menegangkan selama 1 minggu, pada tanggal 24 April tahun 1955 ialah sidang terakhir dibacakanlah rumusan Dasasila Bandung yang merupakan hasil Konferensi Asia Afrika. Berikut ini merupakan daftar 10 prinsip Dasasila Bandung, yaitu 1. Menghormati hak-hak asasi manusia sesuai Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan wilayah setiap bangsa. Ketiga, mengakui persamaan semua ras dan bangsa. Keempat, tidak campur tangan dalam persoalan negara lain. 5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri atau kolektif. Keenam, tidak menekan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan agresi terhadap negara lain. 8. Menyelesaikan masalah dengan jalan damai. 9. Memajukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Intinya, isi dari Dasasila Bandung ini mengutamakan hak-hak sebagai manusia dalam memperoleh perdamaian dan kemerdekaan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.